Au kalladzi, au ra'aita, ataukah engkau tidak melihat kalladzi terhadap seseorang marra ala qaryatin, al-kafu zaidatun, kafnya itu zaidah. Kalau zaidah tambahan berarti tidak bermakna. Marra ala qaryatin, marra yang lewat, ala qaryatin atas qaryah, satu desa, satu negeri. Wahya Baitul Maqdisi, qaryah ini adalah negeri itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Rakiban ala himarin, dia menaiki himar, menaiki keledai. Wa ma'ahu sillatun, himar itu memiliki sillatun. Wa ma'ahu sillatun, sillatu tinin, sekeranjang buah tin. Wa qadhun ashirun, wa qadhu ashirin, dan secangkir arak. Tahu arak, tahu jus lah pokoknya. Wah, kalau zaman dulu memang arak kan belum diharamkan. Wa huwa Uzairun, dia adalah Uzair, Nabi Uzair. Tapi ada yang mengatakan ini yang dimaksud adalah Nabi Khidir. Jadi ada yang mengatakan Nabi Khidir, ada yang mengatakan Uzair. Wa hiya khawiyatun, negeri itu khawiyatun, runtuh, ay saqifatun, runtuh. Jadi gedung-gedungnya pada runtuh. Ala urushiha, di atas urushiha itu apa? Genteng, atap-atapnya pada runtuh. Ay suqufuha, artinya atap-atapnya lemah, kharabaha Bakhtansor, nama orang ini, ketika dihancurkan oleh seseorang raja namanya Bakhtansor. Oh, bahasanya apa itu? Bakhtansor apa Bakhtansor? Bistinsit. Ada harokatnya ya, pokoknya nama orang lah. Jadi Bakhtansor ini orang yang tadinya menyerang Palestina, kemudian semua warganya itu kabur karena takut akan kematian. Jadi semua warganya itu kabur semua. Saking ganasnya Bakhtansor. Kalau abad ke-19-nya ya mungkin Hitler lah. Sampai orang Yahudi pada keluar semua saat itu, pada kabur semua. Zaman dulu juga pernah. Artinya orang Yahudi itu pernah dibantai oleh Bakhtansor ini. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Qala, ya berkata, anna, bagaimana, ay kaifa, bagaimana, yuhyi, menghidupkan, hadhihi, desa ini, Allah ba'da mautiha, setelah kematiannya. Ya Allah, ini kok negeri hancur seperti ini, bagaimana cara Allah akan menghidupkannya kembali? Kira-kira Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur seperti ini, Pak, seperti apa? Negeri yang sudah hancur, kayak dulu Jepang, Hiroshima sama Nagasaki itu dibom sama Amerika. Itu bagaimana cara menghidupkannya kembali? Negeri yang sudah hancur luluh lantak seperti itu. Wahya khawiyatun ala urushiha. Isti'zaman liqudratihi ta'ala. Isti'zaman karena dia mengagungkan, liqudratihi ta'ala, terhadap kudrahnya, kekuasaan Allah Ta'ala. Fa'amatahu Allahu, akhirnya Allah mematikannya. Wa albathahu mi'ata amin, kemudian dia tinggalkan selama 100 tahun. Jadi ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun orang ini. Habis jalan melihat Baitul Maqdis, ini kotanya sudah runtuh semuanya, rumah atapnya sudah hancur luluh lantak. Dia merasa bingung, ya Allah, ini cara engkau menghidupkan negeri yang sudah mati seperti ini bagaimana? Akhirnya orang tersebut sengaja dimatikan oleh Allah. Mengatakan maksud dimatikan ini ditidurkan. Sebab orang tidur itu kayak orang mati. Kalau kita tidur kan kagak sadar apa-apa. Oleh tidurnya Faisal udah kayak bangkai aja udah. Apa? Orang tidur udah kayak orang mati. Sama, tidur sama mati itu ya sama. Seperti itu. Tidak sadar apapun. Ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Tidur sampai 100 tahun. Tsumma ba'atsahu, kemudian Allah membangkitkannya.
Ahyahu artinya Allah menghidupkannya, liyuriyahu supaya Allah memberitahu kaifiyata dzalik, cara Allah menghidupkan desa. Qala ta'ala, qala berfirman Allah ta'ala lahu kepadanya, kam labithta, setelah bangun kemudian ditanya, kam labithta, ente diem di sini udah berapa lama? Makaftahuna, engkau tinggal di sini sudah berapa lama? Qala berkata, labithtu yauman aw ba'da yaumin. Labithtu, saya berdiam di sini, yauman satu hari, aw ba'da yaumin atau setengah hari, ya sekitar sehari atau setengah hari lah. Enggak lama. Li'annahu nama awalan nahari, sebab dia tidur di permulaan siang. Faqubidha, kemudian dicabut nyawanya, wa ahya indal ghurubi, dan dihidupkan lagi ketika menjelang maghrib. Fa dhanna annahu yaumun naumi, dia menyangka bahwasanya maghrib itu adalah hari itu juga. Tidur zuhur, bangun-bangun maghrib, dikira maghrib di hari yang sama. Padahal 100 tahun itu. Oh, kalau kayak gitu enak banget Pak Jaya. Tidur bangun-bangun udah 100 tahun aja. Udah bisa jadi orang kaya, itu bisa menceritakan sejarah. Qala berkata, bal labithta mi'ata amin. Bal labithta, bahkan tetapi engkau tidur selama, engkau berdiam selama 100 tahun. Fanghur ila ta'ami, kalau tidak percaya lihatlah makananmu, yaitu atini. Tadi sekeranjang buah tin, wa syarabika, dan juga minumanmu, secangkir tadi minuman tadi. Lam yatasanna, dia tidak berubah. Jadi dia tertidur, makanannya, minumannya gak berubah. Kalau anggur ya tambah enak kali ya, udah 100 tahun. Lam yataghayyar ma'adhuli zamani, padahal zamannya sangat lama. Wal ha'u qila aslu min sanahat, wa qila lisukti min sanaita, wa fi qira'atin bihalfiha. Jadi dalam satu riwayat nggak ada haknya, lam yatasanna min saniyat. Wanghur ila himarik, wanghur, dan lihatlah ila himarik. Jadi Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang tidak dijumpai bahasa itu kecuali di syair orang Arab zaman dulu. Jadi bahasa Arab, tidak semuanya orang Arab mengerti bahasa Al-Quran zaman dulu. Sehingga sahabat Ibnu Abbas itu sering kali mempelajari syair-syair zaman dahulu. Syair-syairnya orang zaman dahulu sebelum Islam masuk. Karena ternyata ada beberapa bahasa Al-Quran ditemukan di situ, yang tidak ditemukan bahasa itu di saat itu. Sehingga Ibnu Abbas menganjurkan untuk mempelajari syair-syair Arab masa lampau. Wanghur ila himarik, wanghur, dan lihatlah ila himarika, ke keledaimu. Kaifa huwa, bagaimana dia. Fara'ahu maitan, dia melihatnya dalam keadaan mati. Wa 'idhamuhu baydun taluh, dan tulangnya itu sudah memutih. Fa'alna dzalika lita'lamu, kami melakukan hal itu supaya kamu mengerti. Walinaj'alaka ayatan, dan supaya kami menjadikanmu ayatan sebagai tanda, alal ba'thi linnasi, atas tanda akan dibangkitkan linnasi, bagi manusia. Wanghur ilal 'idhami, dan lihatlah ke tulang belulang, min himarik, dari keledaimu. Kaifa nushizuha, bagaimana kami menghidupkannya. Ainuhyiha, kami menghidupkannya, bidhammin nuni, dengan didhammahkan nunnya. Wa quri'a bi fathiha, ada pula yang membaca difathahkan, nanshuzuha, bukan nanshizuha tapi nanshuzuha. Min anshaza, anshaza yunshizu, kalau didhammahkan berarti dari anshaza yunshizu, ay nunshizuha. Wa nashaza, misalnya dari nashaza yanshizu, berarti nanshizuha, bisa dibaca nunshizuha, bisa dibaca nanshizuha. Lughatani, dua lughat. Wa fi qira'atin bi dhammiha wa zai, dan di dalam satu qiraat didhammahkan dengan zai.
nushizuha nuharrikuha wa narfa'uha. Kami menggerakkan dan kami meninggikannya. Tsumma naksuha lahma, kemudian kami bungkus daging tersebut lahman dengan daging. Fa nazara ilaihi, kemudian dia melihatnya, waqad tarakkabat wa kusiyas lahman, dia mulai gerak-gerak itu tulang belulangnya kemudian terbungkus oleh daging. Wa nufikha fihi ruh, kemudian ditiupkan roh di dalamnya. Wa nuhiqa, dan akhirnya bisa bersuara. Falamma tabayyana lahu, ini kebesaran Allah. Jadi langsung memperlihatkan di mata orang itu. Dia tidur selama 100 tahun, begitu bangun ternyata melihat yang namanya keledai itu tinggal tulang belulang. Keledai tinggal tulang belulang. Akhirnya diperlihatkan kekuasaan Allah. Tulang belulang itu jadi berdiri, kemudian terbungkus oleh daging. Dagingnya pada muncul, tumbuh. Akhirnya setelah itu bersuara dan jalan lagi. Dalam merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu dikasih cairan apa itu bisa begitu. Apa cairan arak itu kan? Ya kalau orang ilmuwan kan harus meneliti. Ada cairan apanya ini? Apa disuntik sel apa gimana tuh Pak Agus? Biar bisa tumbuh lagi itu. Kodenya kita mikirin yang kayak begini nih ya. Nah, iya. Orang kena penyakit gagal ginjalnya bisa tumbuh lagi. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Bisa aja bagi Allah kan gitu. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Falamma tabayyana, maka ketika sudah jelas lahu baginya aidzalika, hal tersebut bil musyahadati, dengan penyaksian langsung. Qala, dia mengatakan a'lamu, saya meyakini, ilma musyahadatin, dengan ilmu yang dengan penyaksian langsung. Annallaha ala kulli syai'in qadir, annallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, adalah zat yang maha kuasa. Kadang memang Allah itu untuk menumbuhkan keyakinan, seringkali Allah memberikan cobaan kepada kita, di mana saat itu kita merasa secara nalar itu tidak bisa mengatasi cobaan itu. Ternyata bisa diatasi. Sebenarnya untuk memberi keyakinan terhadap orang tersebut, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah adalah zat yang mampu atas segala sesuatu. Cuman seringkali ya kitanya nggak sadar. Seringkali seperti itu. Kitanya nggak sadar. Ya seringnya mungkin hampir tiap tahun, tiap bulan pengeluaran kita banyak banget, sedangkan gaji kita gaji segini, pengeluaran harus segini, mana anak kuliah, untuk makan tiap hari, kok bisa ada? Rizki itu ada aja. Jadi anallaha ala kulli syai'in qadir, untuk menunjukkan bahwa Allah mampu atas segala sesuatunya. Yang kalau misalkan dihitung-hitung secara matematika di luar nalar kita lah. Kita dapat duit dari ini, dari ini. Kemudian pengeluaran untuk ini. Ternyata besar pasak daripada pintunya. Bisa masuk. Bisa masuk. Besar pasak daripada, bukan hanya tiang tapi pintunya. Tapi alhamdulillah ada aja. Jadi supaya kita mengatakan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kita meyakini bahwa Allah mampu atas segala sesuatu.